Cerita Nusantara Dunia hadir kembali menceritakan tentang sejarah Ken Arok. Sebelum menonton dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya. Tonton sampai habis video ini agar teman-teman mengerti dan jelas tentang akhir dari cerita ini. Baik, saya akan mulai cerita dari awal. Ken Arok. Ken Arok atau yang sering disebut juga dengan nama Sri Rangga Rajasa, lahir di Jawa Timur pada tahun 1182. Ken Arok wafat di Istana Tumapel pada tahun 1247. Adalah pendiri dari Wangsa Rajasa dan Kerajaan Tumapel yang lebih dikenal dengan nama Singosari. Ia memerintah sebagai raja pertama bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Aurwabumi pada tahun 1222. Ken Arok lahir pada tahun 1182 sebagai putra Gajahpara dari desa Campara, yaitu daerah Bacem Sutojayan Blitar, dengan seorang wanita desa Pangkur, daerah Jiwut Lengok, daerah Blitar, bernama Ken Endok. Gajah adalah nama jabatan setara wedana atau pembantu adipati pada era Kerajaan Kediri. Gajahpara telah meninggal dunia saat Ken Arok masih dalam kandungan. Pada saat ibunya dibawa ke Kediri, bayi Ken Arok dibuang di sebuah pemakaman hingga kemudian ditemukan dan diasuh oleh seorang pencuri bernama Lembong. Ken Arok tumbuh menjadi berandalan yang lihai, mencuri, dan gemar berjudi, sehingga membebani Lembong dengan banyak hutang. Lembong pun mengusirnya. Ia kemudian diasuh oleh Bango Samparan, seorang penjudi dari desa Karuman yang sekarang bernama Garum di daerah Blitar, yang menganggapnya sebagai pembawa keberuntungan. Ken Arok yang tidak betah hidup bersama anak angkat Genuk Buntu, istri tua Bango Samparan, dan istri mudanya yang bernama Tirtaja. Istri muda Bango Samparan mempunyai 5 orang anak, dan yang bungsu bernama Cucu Puranti. Kemudian bersahabat dengan Tita, anak kepala desa Singgeng yang sekarang daerah Senggrem, Sumber Pucung, dan Kota Malang. Keduanya pun menjadi pasangan perampok yang ditakuti di seluruh kawasan Kerajaan Kediri. Setelah itu, Ken Arok bertemu seorang Brahma dari India yang bernama Loh Gawe, yang kemudian ke tanah Jawa datang mencari titisan dari Dewa Wisnu. Dari ciri-ciri yang ditemukan, Loh Gawe yakin kalau Ken Arok adalah orang yang dicarinya selama ini. Berdasarkan serat Palaton, Ken Arok digambarkan juga sebagai keturunan Dewa Brahma. Hal ini secara simbolis menggambarkan perbedaan status sosial kognitif Ken Arok di kemudian hari dengan anak-anak seusianya pada saat itu. Perebutan Tumapel. Loh Gawe kemudian membawa Ken Arok ke Kadipaten Tumapel yang sekarang bernama Singosari di daerah Malang, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kediri yang saat itu dipimpin oleh seorang aku bernama Tunggul Ametung. Atas bantuan Loh Gawe, Ken Arok dapat diterima bekerja sebagai pengawal Tunggul Ametung. Ken Arok kemudian tertarik pada Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang sangat cantik.
Apalagi Laugawe juga meramalkan kalau Ken Dedes akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Hal itu semakin membuat Ken Arok berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan merebut Ken Dedes, meskipun tidak direstui oleh Laugawe. Pertempuran Genter. Pemberontakan Ken Arok, juga dikenal sebagai Pertempuran Genter, adalah sebuah pertikaian militer yang terjadi antara dua penguasa Jawa rival pada awal abad ke-13. Pertempuran tersebut kemudian dimenangkan oleh Ken Arok. Pertempuran tersebut mengukuhkan kekuasaan Ken Arok atas Jawa Timur dan pendirian pemerintahan Wangsa Rajasa. Dari abad ke-8 hingga abad ke-12, Pulau Jawa diperintah oleh sejumlah raja dan keluarga bangsawan. Di bagian timur Pulau Jawa, negara-negara feodal yang berpusat pada pertanian, yaitu penguasa Wangsa Sailendra dan Kerajaan Kadiri, secara berangsur-angsur memperebutkan tanah yang subur untuk bercocok tanam, khususnya padi. Pada awal ke-13, para penguasa ini ditantang oleh munculnya kekuatan politik baru di wilayah tersebut. Kekuatan baru ini adalah Ken Arok, seorang aku yang berupaya meningkatkan kekuasaan dan kekuatan politiknya. Awal mula Ken Arok adalah seorang berandalan yang menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang aku di Tumapel yang saat itu di daerahnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kadiri. Setelah serangkaian intrik, pada akhirnya Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok dengan keris yang dibuat Empu Gandring. Ken Arok kemudian mengambil alih jabatan aku di Tumapel. Beberapa sumber menyebutkan Ken Arok telah mengatur aksi pembunuhan terhadap Tunggul Ametung. Setelah menggantikan Tunggul Ametung sebagai aku Tumapel, pada tahun 1221 terjadi perselisihan antara Raja Kediri, Raja Kertajaya dengan kaum Brahma. Dikisahkan di akhir masa pemerintahannya, kestabilan Raja Kadiri mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu menyatakan ingin disembah sebagai dewa. Permintaan Prabu Dandang Gendis ini tentunya mendapatkan perlawanan dari para pendeta dan kaum Brahmana Hindu maupun Buddha. Meskipun Prabu Dandang Gendis unjuk kesaktiannya dengan cara duduk bersila di atas sebatang tombak tajam yang berdiri, beberapa orang yang tak mengakui kedewaan Kertajaya terpaksa disiksa dengan kejam hingga akhirnya mati. Sementara bagi yang mengakui kedewaannya akan dibebaskan dari segala hukuman dan diberikan kedudukan yang terhormat. Kaum Brahmana dan para pendeta yang ketakutan, mereka memilih melarikan diri, dan oleh sebab etika dan keserakahannya itu membuat Kertajaya terus mendapat penolakan dari kaum Brahmana. Para kaum Brahmana memilih meninggalkan ibu kota Kerajaan Kediri. Mereka menyingkir sambil terus berdakwah akan kesesatan Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Kaum Brahmana dan para pendeta meminta perlindungan dari wilayah Tumapel di daerah Malang untuk mencari perlindungan kepada Ken Arok. Dengan adanya kesempatan itu dan didukung oleh para Brahmana, Ken Arok mulai menyusun kekuatan militer dan politiknya untuk memberontak terhadap Kerajaan Kadiri dan mendeklarasikan Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka dan lepas dari Kerajaan Kadiri. Puncak pertempuran antara pasukan Tumapel dan Kediri terjadi pada tahun 1222. Ken Arok memimpin pasukan Tumapel untuk menyerang Kadiri.
Mereka dihadang oleh pasukan Kadiri yang dipimpin oleh Kartajaya di tempat yang disebut Genter di daerah Kadiri, Jawa Timur. Dalam pertempuran itu, para panglima perang pasukan Kadiri, yaitu Mahisa Walungan atau adik Kertajaya dan Gubar Baleman, tewas di tangan Ken Arok. Kertajaya sendiri melarikan diri dan terbunuh, sehingga menyebabkan kekalahan pasukan Kadiri serta keruntuhan, sekaligus mengakhiri riwayat dari kerajaan Kadiri. Hasil pertempuran Tumapel melawan Kadiri yang terjadi di Genter menandai berakhirnya kerajaan Kadiri di bawah kekuasaan Kertajaya. Di pihak Tumapel, kemenangan pasukannya di Genter menjadikan Ken Arok untuk membangun basis kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Tumapel. Garis keturunan ini di kemudian hari menjadi Wangsa Rajasa yang memerintah Kerajaan Tumapel hingga Kerajaan Majapahit. Kisah Empu Gandring yang tak terdandingi. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singosari di daerah Malang, Jawa Timur. Keris ini sangat terkenal karena kutukannya yang memakan banyak korban dari kalangan elit Singosari, termasuk pendiri dan pemakainya, yaitu Ken Arok. Keris ini dibuat seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti dengan nama Empu Gandring. Atas pesanan Ken Arok, seorang tokoh penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Lohgawe adalah titisan Wisnu, Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu 1 jam 1 malam saja, yang merupakan pekerjaan yang hampir mustahil yang dilakukan oleh para empu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatannya tadi ditransfer atau disalurkan ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka pada masa itu. Empu Gandring sedang menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membuat sarung keris. Namun belum lagi sarung keris tersebut selesai dibuat oleh Empu Gandring, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut, dan terakhir keris tersebut ditusukannya kepada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji karena sarung keris itu belum selesai dibuatnya. Selebihnya bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa, yaitu 7 nyawa keturunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singosari, yaitu yang pertama, kisah terbunuhnya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung atau kepala daerah Tumapel, cikal bakal dari kerajaan Singosari yang saat itu adalah bawahan dari kerajaan Kodiri yang saat itu diperintah oleh Kertajaya yang bergelar Dandang Gendis atau raja terakhir di kerajaan tersebut. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kadiri, di mana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Airlangga. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung
untuk mendapatkan istrinya yang sangat cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini pun dipinjamkannya kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo, yang tertarik dengan keris itu dan selalu dibawa-bawanya kemana-mana pun untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancangnya sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya pun berhasil, dan hampir seluruh masyarakat Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo yang konon dengan keris pusaka itu. Ken Arok kemudian bercerita pada Loh Gawe. Keinginan Ken Arok semakin menguat ketika Loh Gawe menyebut bahwa Ken Dedes merupakan Nareswari atau perempuan yang nantinya akan melahirkan raja-raja Jawa. Mendengar niat jahat tersebut, Empu Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tentu tidak menyetujui hal tersebut. Namun dengan kehendak yang sudah bulat serta dimutakan tahta, kekuasaan dan wanita membuat Ken Arok berniat melancarkan aksinya. Guna melancarkan niat jahatnya, Ken Arok kemudian memesan sebuah keris pada Empu Gandring. Meskipun Ken Dedes mengetahui kejadian dibunuhnya Tunggul Ametung oleh Ken Arok, ia pun luluh akan rayuan Ken Arok. Sepeninggal Tunggul Ametung, naiklah Ken Arok menjadi Aku Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Ketika menikahi Ken Dedes tengah mengandung anak dari Tunggul Ametung yang kemudian diberi nama Anusapati. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas pengaruh Tumapel sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singosari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes, dengan Tunggul Ametung. Anusapati yang diangkat anak oleh Ken Arok mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, Ken Dedes, dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pangalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengawati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring. Melihat ceceran darah pada keris itu, ia merasa ketakutan. Terlebih-lebih terdengar suara gaib dari dalam keris itu yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya, serta-merta membantingnya ke tanah serta hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkan keris tersebut. Namun keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pangalasan merancang pembunuhan tersebut. Tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pangalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya
Dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pangalasan dengan keris itu. Cerita ini mengisahkan bahwa Ken Arok pula membunuh dengan menyuruh atau memerintah Kebo Hijau untuk membunuh Tunggul Amatung. Kemudian Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, tetapi tidak bertahan lama karena Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Toh Jaya pun menuntut balas. Toh Jaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Toh Jaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya. Toh Jaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Toh Jaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri, yang diantaranya adalah Mahisa Campaka dan Dyahku. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Toh Jaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama pada saat itu, dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singosari. Sejak terbunuhnya Toh Jaya, keris Empu Gandring hilang dan tidak diketahui rimbanya. Keris Empu Gandring ini menurut beberapa sumber spiritual sebenarnya tidak menghilang dalam arti hilang atau musnah, dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Di akhir hayatnya, di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Berikut adalah nama-nama korban dari keris Empu Gandring. Yang pertama yaitu Empu Gandring sendiri, sang empu, sang pembuat keris tersebut. Yang kedua adalah Kebo Ijo, rekan daripada Ken Arok. Yang ketiga adalah Tunggul Amatung, yang pada saat itu adalah penguasa Tumapel. Yang keempat adalah Ken Arok, pendiri dari kerajaan Singosari. Yang kelima Ki Pangalasan, yaitu pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. Yang keenam Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah di Pangalasan, membunuh Ken Arok. Yang ketujuh Toh Jaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang, yang akhirnya tewas karena luka-lukanya. Yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa yang memiliki kesaktian luar biasa untuk memusnahkan keris itu, dibuang ke kawah Gunung Kelud di daerah Jawa Timur. Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang diperkirakan berdiri sejak 1222 Masehi. Sejarah pendirian kerajaan Singosari tidak terlepas dari kisah Ken Arok yang merupakan pengawal Kediri yang mampu mendirikan kerajaan sendiri. Sosok Ken Arok tertera dalam kitab Pararaton, sedangkan pada negara Kertagama tidak dijelaskan sama sekali nama Ken Arok. Kisah Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari, terdapat berbagai versi mengenai cerita Ken Arok. Menurut kitab Pararaton, asal-usul Ken Arok masih belum diketahui secara pasti.
Diduga Ken Arok lahir dari petani miskin di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur pada tahun 1182 Masehi. Diceritakan ibu dari Ken Arok merupakan istri dari seorang pembantu adipati di Kerajaan Kediri bernama Gajah Para. Keturunan Ken Arok dan Kededes adalah anaknya yang pertama Mahisa Wong Atelang atau Batara Paraweswara, yang kedua Apanji Saprang, yang ketiga Agenibaya, yang keempat Dewi Rumbu. Ken Arok menikahi seorang selir yaitu Ken Umang dan mempunyai anak Tohjaya, Panji Sudatu, Wergola, dan Dewi Rambi. Nama dan karakter dari Ken Arok. Nama asli Ken Arok atau Sri Rajasa tidak diketahui. Nama Ken Arok hanya dijumpai dalam Pararaton, sehingga diduga kuat merupakan nama ciptaan si pengarang sebagai nama masa muda dari Sri Rajasa. Ken diartikan yaitu putra atau putri pejabat, dan nama Arok diduga sebagai dari kata Rok yang berarti kata yaitu rampas. Jadi nama Arok bisa diduga diartikan sebagai perampas. Tokoh Ken Arok memang dikisahkan sebagai anak pejabat yang suka merampas dan gemar berkelahi. Sedangkan Sri artinya bangsawan, raja ataupun ratu. Nama Rajasa dalam bahasa Sangsekerta diartikan dengan merebut. Selain dijumpai dalam naskah sastra Pararaton dan Nagara Kertagama, juga dijumpai dalam bahasa Prasasti Balawi yang dikeluarkan oleh Raden Wijaya, pendiri Majapahit pada tahun 1305. Dalam prasasti itu, Raden Wijaya mengaku sebagai anggota keluarga Rajasa dan memang adalah keturunan Rajasa. Nama Sri Rajasa ini adalah bentuk halus dari nama Ken Arok. Pengarang Pararaton juga menciptakan karakter tokoh Ken Arok sebagai masa muda Sri Rajasa dengan penuh keistimewaan. Ken Arok sendiri diberitakan sebagai putra Brahmana, titisan Wisnu, serta penjelmaan Siwa, sehingga seolah-olah karakter dan kekuatan Trimurti berkumpul dalam dirinya. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah Ken Arok, dapat ditarik kesimpulan kalau Sri Rajasa atau pendiri kerajaan Tumapel merupakan seorang anak dewa yang dipercayai sebagai titisan Dewa Brahma yang memiliki kecerdasan yaitu Brahma, yang disebut wibawa yaitu Wisnu, dan keberanian yaitu Siwa di atas rata-rata, sehingga dapat mengantarkan dirinya sebagai pendiri dan pembangun suatu dinasti baru yang menggantikan dominasi keturunan Airlangga dalam memerintah Pulau Jawa. Watur nuwun.